Perkenalkan, saya Irma Nur Aziza SPD dari kelompok 1 kelas C. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai Aku Smart ASN dan instansiku. Di sini saya bekerja di SD Negeri 237-6 Kandang 2 yang beralamat di Jalan Sungai Pasir, Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Visi dari sekolah kami yaitu untuk mewujudkan sekolah berbudaya, beriman, kompeten, dan dinamis dalam berperilaku. Misi dari sekolah kami yaitu menanamkan keyakinan, akidah melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan meningkatkan keterampilan supaya memiliki prestasi. Yang ketiga, membiasakan siswa hidup sehat dan bersih. Yang keempat, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Tujuan dari sekolah kami yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Struktur organisasi SD Negeri 237-6 Kandang 2 dengan Kepala Sekolah Bapak Eko Wisnu Pramono SPD SD, Bendahara Bapak Zulkifli SPD SD. Sekolah kami memiliki rombel kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing 1 rombel dengan jumlah guru 8 guru dan 1 kepala sekolah. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai tugas pokok dan fungsi ASN. Tugas yang pertama yaitu mengajar dan melatih. Di sini seorang guru memberikan pembelajaran dan melatih peserta didik dari mulai yang belum mampu menjadi peserta didik yang sudah mampu dan mahir melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu mendidik. Di sini bukan sekedar mengajar untuk menjadi tugas dan fungsi ASN di sekolah, melainkan juga mendidik, memberikan pembelajaran sikap, pengetahuan, dan perilaku dari mulai peserta didik hadir ke sekolah sampai peserta didik pulang dari rumah. Selanjutnya membimbing dan mengarahkan. Seorang guru hendaknya menjadi orang tua pengganti peserta didik di sekolah yang akan membimbing peserta didik dan juga mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya menilai dan mengevaluasi. Jadi peserta didik juga berhak mendapatkan penilaian yang objektif dari seorang guru. Selanjutnya jenis layanan yang diberikan. Seorang guru memberikan 3 jenis pelayanan di sekolah. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi di sini dimaksudkan bahwasanya guru memberikan pengenalan kepada siswa, kepada peserta didik mengenai sekolah dan lingkungan sekolah. Selanjutnya layanan informasi. Guru memberikan berbagai segudang informasi kepada peserta didik, baik informasi yang bersifat pendidikan maupun informasi yang bersifat wawasan. Nah, di sini selanjutnya layanan yang ketiga yang diberikan seorang ASN atau guru yaitu layanan pembelajaran dan bimbingan belajar. Selain memberikan materi pembelajaran di sekolah, seorang guru juga wajib memberikan bimbingan belajar, memberikan bimbingan dan juga pendekatan kepada peserta didik disesuaikan dengan karakter masing-masing untuk pencapaian hasil yang terbaik. Selanjutnya standar yang harus dicapai oleh seorang ASN. Di sini ada 4 standar. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Di sini mencakup bagaimana segala sesuatu cara yang dapat ditempuh oleh seorang guru untuk memberikan pembelajaran pendidikan kepada peserta didik. Yang kedua, kompetensi profesional. Guru dituntut untuk mampu memberikan pembelajaran materi dan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Di sini guru menjadi sosok yang digugu dan ditiru atau menjadi role model untuk peserta didik di sekolah. Jadi seorang guru hendaknya menjadi tauladan dan juga percontohan kepada peserta didik, baik sikap maupun perilaku dan tindak tanduknya seorang guru di sekolah. Yang keempat yaitu kompetensi sosial.
Nah, kompetensi sosial berkaitan dengan hubungan ASN dengan ASN lainnya ataupun mitra kerja di sekolah. Hendaknya seorang guru menciptakan suasana kerja yang harmonis dan juga menjalin kerjasama dan sosial kepada semua mitra kerja dengan baik dan sebaik-baiknya. Selanjutnya, permasalahan dalam memberikan layanan di sekolah kami. Yang pertama yaitu kendala permasalahan dalam layanan informasi. Adanya kendala pemberian informasi kepada peserta didik dikarenakan jaringan internet yang kurang memadai di sekolah kami. Di sini begitu kami memberikan informasi kepada peserta didik itu sangat terbatas karena dibatasi oleh jaringan internet yang masih kurang dan juga sarana dan prasarana yang bersifat IT masih belum memadai di sekolah kami. Yang kedua, permasalahan yang dalam memberikan layanan kami yaitu layanan pembelajaran dan bimbingan. Yang pertama yaitu kurangnya sarana media pembelajaran yang memadai, dan yang kedua kurangnya intensitas pertemuan antara guru dan wali murid. Saya bahas yang pertama terlebih dahulu mengenai sarana media pembelajaran yang memadai. Dalam hal ini yang saya maksud yaitu sarana yang berbasis IT. Karena sesuai dengan perkembangan zaman di abad 21 ini, peserta didik sudah menggunakan pembelajaran yang berbasis IT atau bukan lagi menggunakan pembelajaran yang konvensional. Nah, di sini sangat kurang sekali sarana kami dalam melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang harusnya kita capai seoptimal mungkin belum begitu berhasil atau bisa dikatakan masih mengalami permasalahan. Yang kedua yaitu kurangnya intensitas pertemuan antara guru dan wali murid. Di sini sangat penting antara pertemuan wali murid dengan guru yang akan memberikan konsultasi bagaimana perkembangan peserta didik di sekolah, bagaimana pembelajaran di rumah, sehingga kita dapat menyinkronkan bagaimana proses pembelajaran di sekolah dengan proses pembelajaran di rumah, sehingga tujuan kita dapat tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya, rencana dalam menggunakan perspektif Smart ASN di sini. Yang pertama, guru menambah wawasan informasi pendidikan terhangat dari internet dan membagikan kepada peserta didik. Jadi dalam hal ini di era abad 21, guru tidak lagi menjadi seorang guru yang hanya memberikan ceramah dan penugasan di sekolah, melainkan guru harus melek terhadap media digital ataupun berbasis IT. Jadi seorang guru harus mampu menguasai apa itu yang menjadi ilmu teknologi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru memadukan pembelajaran dengan menggunakan media berbasis IT dan dekat dengan lingkungan peserta didik. Dalam hal ini, guru memadukan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang berbasis IT dan juga dekat dengan lingkungan peserta didik. Jadi berikan media yang sering dilihat oleh peserta didik dan menarik untuk diikuti peserta didik. Nah, di dalamnya bisa kita padukan dengan IT, misalnya menggunakan speaker aktif ataupun infocus apabila sudah disediakan di sekolah. Yang ketiga, guru mengadakan pertemuan dengan wali murid terkait penyampaian perkembangan peserta didik ketika penerimaan rapor. Dalam hal ini sangat penting karena guru berkewajiban menyampaikan bagaimana perkembangan peserta didik itu selama di sekolah, dan orang tua ataupun wali murid berhak tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Nah, kendala-kendala dalam pembelajaran dapat kita konsultasikan dengan wali murid apabila kita dapat bertatap muka dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wali murid. Yang keempat yaitu guru berkomunikasi dengan wali murid mengenai kegiatan pembelajaran di rumah menggunakan buku komunikasi. Apabila pertemuan dengan wali murid intensitasnya sangat jarang ataupun hanya pada saat pembagian rapor, bisa kita menggunakan buku komunikasi untuk bisa kita berkomunikasi dengan wali murid setiap harinya mengenai tugas sekolah anak peserta didik ataupun mengenai bagaimana permasalahan pembelajaran yang dihadapi di sekolah. Selanjutnya, keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Jadi tugas pokok dan fungsi guru dapat dilaksanakan dengan menyiapkan generasi yang siap dalam menghadapi tantangan. Nah, di sini seorang guru memiliki peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang religius, berprestasi, berbudaya, peduli, dan berwawasan.